Oke, jadi apa sih yang melatar belakangi kasus ini terjadi? Yang perlu kita ketahui dulu, musim semi Arab atau yang sering dikenal sebagai Arab Spring merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan rangkaian protes dan pergolakan politik yang terjadi di berbagai negara Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2011. Gerakan ini diluncurkan oleh seorang pedagang bernama Muhammad Bouzizi di Tunisia yang membakar dirinya sendiri sebagai protes atas represi dan korupsi pemerintah. Harapan rakyat akan kebebasan politik, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keterlibatan politik mendorong protes ini. Demonstran menuntut reformasi politik, penghapusan korupsi, penyediaan kebutuhan dasar, pekerjaan, dan pengakuan hak asasi manusia. Setelah lebih dari 20 tahun menjabat, Presiden Tunisia Zain Al-Abidin Ben Ali digulingkan oleh demonstran. Kemenangan ini memicu gelombang protes yang menyebar ke negara-negara lain di kawasan, termasuk Mesir, Libya, Yaman, Suriah, Bahrain, dan lain-lain. Protes di berbagai negara menghasilkan perubahan politik yang signifikan. Salah satu contohnya adalah pengunduran diri Presiden Mesir Hosni Mubarak setelah 30 tahun menjabat. Namun di negara lain seperti Libya dan Suriah, protes telah berubah menjadi pertempuran militer dan perang saudara yang berlarut-larut. Musim semi Arab memiliki pengaruh yang luas dan beragam. Beberapa negara sedang mengalami perubahan politik yang dramatis, sementara yang lain masih berjuang untuk mencapai transisi politik yang damai. Musim semi Arab menghasilkan pemilihan umum, pemasangan pemerintahan baru, dan amandemen konstitusi. Namun konsekuensinya termasuk meningkatkannya ketegangan sektarian, kekerasan, terorisme, dan ketidakstabilan. Konflik dan perang saudara di berbagai negara termasuk Suriah dan Yaman telah mengakibatkan penderitaan manusia yang signifikan dan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Arab Spring berdampak pada dinamika politik regional maupun hubungan internasional. Perubahan politik di negara-negara tersebut telah mengakibatkan pergeseran kekuasaan dan meningkatnya ketidakpastian di kawasan Timur Tengah. Secara keseluruhan, musim semi Arab menggarisbawahi pentingnya kebebasan politik, partisipasi dan cita-cita keadilan sosial di seluruh kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Konsekuensi jangka panjang bagaimanapun masih berubah dan kompleks, dan kawasan menghadapi rintangan yang signifikan dalam mencapai stabilitas politik dan perbaikan sosial. Hal itu adalah yang melatar belakangi kenapa hal ini terjadi, kenapa kasus ini timbul pada saat itu. Terima kasih. Keterlibatan Amerika Serikat pada masa Obama. Pada era kepemimpinan Presiden Obama, Amerika Serikat mengambil beberapa kebijakan luar negeri terkait dengan musim semi Arab. Studi kasus yang bisa dibuat adalah tentang intervensi Amerika dalam konflik Suriah yang terjadi pada rentang waktu 2011 sampai 2016. Pada awal mula konflik Suriah, Amerika Serikat memperjuangkan pemecahan konflik tersebut secara damai dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Suriah. Namun, ketika upaya damai gagal, Obama merestui intervensi militer untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Dalam upayanya, Obama memimpin koalisi internasional untuk melancarkan serangan udara terhadap posisi militer Suriah yang diklaim sebagai sasaran teroris. Amerika Serikat juga memberikan bantuan senjata dan pelatihan kepada kelompok pemberontakan Suriah dalam usaha mereka untuk mengalahkan pasukan Assad. Namun, kebijakan Amerika Serikat dalam intervensi Suriah menuai kontroversi. Beberapa pihak menyatakan bahwa tindakan intervensi militer Amerika Serikat di negara lain melanggar hak asasi manusia dan kedaulatan negara lain. Selain itu, beberapa ahli menilai bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam konflik Suriah kurang efektif dan hanya memicu eskalasi kekerasan. Meskipun demikian, kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik Suriah menunjukkan upaya Amerika Serikat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di wilayah tersebut. Namun, hal ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negeri dan memberikan dukungan kepada pihak lokal tanpa melakukan intervensi yang terlalu berlebihan. Pada Maret 2011, Presiden AS Barack Obama memberikan sebuah pidato penting mengenai isu
demokrasi dan hak asasi manusia di Timur Tengah dan Afrika Utara. Pidato ini sejalan dengan peristiwa musim semi Arab yang sedang terjadi di beberapa negara di kawasan tersebut. Presiden Obama dalam pidatonya menyuarakan dukungannya terhadap gerakan demokratis yang berlangsung di negara-negara tersebut dan meminta pemimpin-pemimpin di kawasan tersebut untuk mengakui hak-hak warga mereka yang berdemo secara damai. Obama juga menyerukan agar regime yang bertentangan dengan demokrasi dan HAM digulingkan. Kebijakan AS di era Obama terhadap peristiwa Muslim semi Arab relatif baru dirumuskan. Namun Obama sebelumnya telah menekankan pentingnya dukungan terhadap gerakan demokratis di negara-negara Islam dalam dunia Arab dalam pidato pentingnya di Kairo pada tahun 2009. Keputusan Obama untuk mendukung gerakan demokratisasi tersebut memiliki dampak besar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Gerakan demokratisasi yang terjadi di beberapa negara seperti Tunisia, Libya, Mesir, dan Suriah membawa perubahan besar di masyarakat mereka. Namun, kebijakan AS di era Obama juga mengalami kritik dari beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menganggap AS melakukan campur tangan dalam urusan internal negara mereka. Pada satu sisi, kebijakan AS di era Obama memiliki dampak positif terhadap gerakan demokratisasi dan hak musim semi Arab secara umum ditandai dengan peristiwa pembakaran diri Muhammad Bouazizi di Tunisia pada 7 Desember 2010 dan merupakan aksi simbolik protes terhadap kediktatoran Presiden Zain el-Abidin Ben Ali yang berkuasa lebih dari 2 dekade. Presiden Barack Obama pada 4 Juni 2009 di Universitas Kairo yang isinya demokratisasi negara-negara Arab dan dukungannya atas perbaikan hubungan antara Amerika Serikat dengan dunia Arab khususnya dan dunia Islam umumnya. Namun semi Arab atau Arab Springs dimulai di Tunisia ketika pembakaran diri Bouazizi yang kemudian peristiwa ini memantik kemarahan luar biasa terhadap Presiden Zain el-Abidin pada 2010 dan hal ini menyebar ke seluruh jazirah Arab, ke seluruh tanah yang ditinggali orang-orang Arab, ke seluruh negara-negara bangsa Arab, dan ini memicu tumbangnya beberapa rezim di Arab. Namun kebijakan Barack Obama di dalam hal ini justru malah mendorong demokratisasi di tanah Arab dengan melalui peristiwa Arab Springs ini. Amerika mendompleng ikut terlibat di dalam penumbangan beberapa rezim dan kemudian pemaksaan modernisasi terhadap dan meliberalisasi negara-negara Arab. Hal ini terjadi di Libya ketika Barack Obama kemudian menyampaikan pidatonya yang sangat hebat yang berkenaan mengenai wajibnya pasukan sekutu dan rakyat Libya untuk menggulingkan Muammar Gaddafi, dan kemudian dilanjutkan dengan menotis beberapa negara di beberapa kota di negara-negara Arab, juga di Suriah untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Dan kemudian Barack Obama melakukan kebijakan yang sangat ekstrim, yaitu dengan cara memaksakan liberalisasi terhadap negara-negara Arab sekutunya, termasuk Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar, sehingga mereka mau tidak mau untuk mencegah adanya revolusi seperti yang terjadi di negara-negara Tunis, Syria maupun Libya. Amerika Serikat memiliki hegemoni yang cukup untuk memaksa negara-negara sekutunya untuk melakukan modernisasi dan liberalisasi dan dengan dalih demokratisasi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kebijakan Amerika Serikat era Obama terkait Arab Spring atau musim semi Arab dapat mencakup beberapa faktor atau poin utama. Nah, yang pertama ada pendekatan diplomasi.
Pada awal musim semi Arab atau Arab Spring ini, pemerintahan Obama mengadopsi pendekatan diplomasi yang berfokus pada dialog para pemimpin Arab dan mendorong perubahan politik yang lebih inklusif. Nah, Amerika Serikat juga berusaha untuk mendukung tuntutan masyarakat untuk kebebasan berpolitik dan reformasi melalui dialog, negosiasi, dan tekanan diplomatik. Yang kedua, ada tumpuan pada multilateralisme. Kebijakan Amerika Serikat dalam menanggapi musim semi Arab cenderung didasarkan pada upaya multilateral, termasuk bekerjasama dengan PBB dan NATO, serta konsultasi dengan sekutu regional seperti Turki dan negara-negara Teluk. Obama berusaha untuk memastikan bahwa respon internasional terhadap perubahan di kawasan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan didasarkan pada legitimasi internasional. Yang ketiga, dukungan terbatas terhadap perubahan kekuasaan. Nah, meskipun pemerintahan Obama mendukung aspirasi masyarakat untuk perubahan politik dan kebebasan, namun ternyata Amerika Serikat tidak secara agresif memperjuangkan pergantian rezim secara langsung atau campur tangan militer. Amerika Serikat lebih condong untuk memberikan dukungan politik, diplomatik, dan ekonomi kepada aktor-aktor oposisi yang moderat dan bertujuan untuk reformasi. Yang keempat, ada campur tangan militer terbatas. Meskipun militer Amerika Serikat terlibat dari beberapa intervensi militer selama periode ini, seperti intervensi Libya pada tahun 2011, pemerintahan Obama cenderung membatasi campur tangan militer dan mempertimbangkan risiko jangka panjang yang mungkin timbul dari campur tangan militer yang lebih luas. Yang kelima, kompleksitas dan tantangan kebijakan Amerika Serikat terhadap musim semi Arab. Kebijakan Amerika Serikat terhadap musim semi Arab menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas. Ketegangan antara aspirasi demokratis dan stabilitas regional, munculnya kekerasan ekstremis seperti ISIS, dan perpecahan di antara negara-negara Arab menjadi beberapa contoh tantangan yang dihadapi Amerika Serikat selama periode ini. Nah, kesimpulan tersebut mencerminkan pendekatan pemerintahan Obama yang berusaha menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap aspirasi demokratis dan reformasi dengan kehati-hatian dalam campur tangan militer dan perhatian terhadap kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat dan stabilitas regional.